Saya akan Tuhan untuk melayani, dan terima kasih buat rekan hamba Tuhan Pak Pendeta Siang selaku Gembala Sidang, jemaat Tuhan yang selalu blessing ya, puji Tuhan ya, terberkati. Perkenalkan, saya adalah seorang hamba Tuhan juga di Kepulauan Riau, mengembalakan jemaat Tuhan di jemaat PWS Yobel Tanjung Pinang, dan Tuhan memberi kepercayaan juga menjadi salah satu anggota MP. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya, saya bersama istri dikaruniakan 4 orang anak, dan karena ini kali pertama saya ada di sini ya, kalau tidak salah. Dan hari ini saya bersyukur, pernah dulu mungkin ada mimpi rapat di sini, tapi kondisi gereja masih tidak seindah ini. Puji Tuhan ya, Tuhan semakin memakai hambanya dan jemaat Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan mengambil tema yaitu taruhkan segala perkaramu kepada Tuhan. Taruhkan segala perkaramu pada Tuhan. Memang saya tidak punya agenda untuk minggu pelayanan di Batam karena saya ditugaskan oleh Sinode bersama rekan Pak Pendeta Yesta selaku sekretaris. Kita berdua harus ke Sedana Natuna, tapi karena pesawat kita dari hari Jumat harus diarahkan ke Senin, maka kami harus berangkat hari Senin. Jadi puji Tuhan ada kesempatan dari kemarin kita berkunjung ke beberapa jemaat lokal yang ada di Kota Batam. Nah, oleh karena itu jemaat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita membuka kitab kita Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah temukan, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sama-sama 3, 2, 1. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang hari ini kita sedang lewati bersama adalah sesuatu situasi dan kondisi yang tidaklah mudah ya, dengan pandemi corona. Walaupun beberapa gereja di beberapa tempat sudah diperbolehkan beribadah dengan mempergunakan protokol kesehatan gitu ya, tapi saya melihat di sini ya luar biasa juga, puji Tuhan gitu ya. Saya berdoa semua kita tetap terlindungi dalam naungan penyertaan Tuhan, sehat-sehat selalu. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak bisa menolak kondisi ini, siapapun kita. Bayangkan hanya gara-gara satu virus saja, kehidupan bangsa ini, bahkan di seluruh seantero bangsa di dunia ini, mengalami kondisi yang tidak pernah mereka duga. Dan situasi ini membuat bangsa dan seluruh masyarakat, terlepas daripada dia orang percaya atau tidak, semua kita berada dalam arus ini. Kita sedang berada pada satu arus penuh dengan ketidakpastian. Bahkan resesi sudah di depan mata kita. Beberapa negara sudah dinyatakan menghadapi resesi keuangan, resesi ekonomi. Bahkan gejolak-gejolak sosial luar biasa terjadi karena landasan kehidupan bangsanya tidak siap, masyarakatnya belum siap dan dapat menghadapi kondisi pandemi corona yang langsung menyebar bukan hanya masalah kesehatan masyarakat manusianya, tetapi juga kesehatan ekonominya, kesehatan sosialnya mempengaruhi sekali. Bayangkan Bapak Ibu sekarang, anak-anak kita tidak pernah persiapkan untuk masuk dalam satu tataran kurikulum secara online. Sekarang kita harus dipaksa dalam tanda kutip menjadi orang tua sekaligus guru tanpa jasa. Dan itu fakta, kita tidak bisa berkata. Bayangkan kalau anak TK yang bertanya, orang tua semua masih mampu menjawab soal-soal itu.
Tapi saya tahu orang tua sekarang kalau anak SD saya bertanya belum tentu mampu menjawab. Materi pelajaran sudah terupgrade dengan sendirinya, apalagi yang SMP, ya kan? Mata pelajaran agama SMP sekarang seperti yang sudah ada di kampus, ya. Karena agama kita dikasih materi kurikulum budi pekerti, jadi berbeda sekali. Belum lagi yang tadi kalau anak-anak kita di ruang kelas, kalau ada persoalan secara materi pelajaran mereka langsung bisa diskusi dialog dengan guru. Sekarang itu mau berdiskusi dengan siapa? Apakah kita sudah dibekali menjadi guru-guru yang siap sedia? Karena kita sudah melewati yang namanya sebuah diklat khusus orang tua menjadi guru. Bukan masalah kecakapan kita, kemampuan kita menjawab soal, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan emosional kita, mentalitas kita dalam menangani kondisi yang tidak mudah itu. Anak-anak yang tadinya bersemangat belajar bisa saja tidak punya semangat karena dihadapi dengan kondisi ekonomi keluarganya. Ketika orang tuanya dalam tanda kutip belum punya kemampuan yang pada rata-rata masyarakat pada umumnya untuk mengadakan wifi di rumahnya, ketika memakai paket saja itu sudah menjadi masalah. Ya, tadinya anak kita nggak pernah minta laptop, yang ada minta handphone untuk game. Sekarang nggak ada cerita. Nah, ini satu keadaan saja yang sudah membuat kesulitan yang luar biasa, ya kan? Belum lagi dirumahkan orang tuanya. Yang tadinya gaji 100% sekarang dirumahkan mendapat 40%. Otomatis bukan hanya jemaat yang mengalami pergumulan ini, gembala sidang juga mengalami pergumulan ini. Siang dan malam harus setia berdoa, ya kan? Supaya tingkap-tingkap langit terbuka bagi jemaat dan jemaat juga menjadikan saluran berkat. Kan jemaat kan kembalikan perpuluhan kemana? Kepada gereja di mana saudara digembalakan. Amin. Nah, kalau jemaat tidak dapat menerima sebuah pekerjaan yang baik, ya repot. Ini satu hal yang mungkin hari-hari kita akan lewati. Kita dipaksakan untuk menerapkan satu kondisi yang bagi kita new normal, sehingga orang lupa new, orang ingat normal, ya kan? Jadi normal yang baru, tatanan normal yang baru ini membuat orang yang penting saya sehat, ya kan? Nggak perlu cuci tangan, nggak perlu pakai masker, nggak perlu social distancing, ya kan? Yang penting ada Tuhan Yesus, ada kuasa kesembuhan, gitu kan? Luar biasa. Nah, ini berlaku, saudara. Oleh karena itu pagi ini saya berdoa kita jemaat GFS juga harus betul kita mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan memakai kita dengan nalar, dengan akal budi. Dulu orang makan hanya sediakan air putih, celup tangan, selesai, in the name of Jesus. Sekarang nggak bisa, harus cuci tangan dengan sabun, pakai air yang mengalir. Selama berapa? 20 detik. Nah, nyanyikan lagu balonku ada 5 baru bawang, sampai selesai boleh makan. Ya. Kemana-mana sekarang kita sudah dibiasakan sebuah kultur yang tidak pernah kita bayangkan akan ada kultur itu di bangsa ini. Kultur kita itu lu nggak ada nggak rame gitu loh. Kalau ada makan terasa nikmat. Sekarang kita dipaksakan membuat sebuah kultur yang berbeda dengan kultur kita. Bapak Ibu, sekarang kita harus berada pada satu tatanan yang berbeda. Nah, gereja harus menjawab kebutuhan ini. Segala perkara bisa kita tanggung di dalam Yesus. Jangan jadikan Yesus kita itu sebagai mesin penyelesaian masalah. Kalau sakit pasti dia sembuhkan. Siapa suruh lu sakit kan gitu? Apa penyebab engkau sakit? Kalau engkau tidak tertib, engkau tidak menjaga diri dengan baik, maka Tuhan akan izinkan sakit itu membentuk karakter hidupmu untuk menyadari betapa berharganya menjadikan tubuh ini sehat. Kita harus belajar tentang hal ini. Makanya Rasul Paulus berkata, aku udah melewati apa itu kekurangan, bro. Aku udah tahu kenikmatan apa itu kelebihan. Udah ngerti aku. Tetapi itu tidak membuat aku lupa tentang arti hidup sesungguhnya. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Itu bukan menyerahkan masalah kepada Tuhan lalu kita mencari masalah lagi. Serahkan pada Tuhan, cari masalah lagi. Enggak. Emangnya Tuhan itu pembantu kita? Kita nggak boleh cari masalah
takut dengan masalah, karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah. Itu aja. Kalau sudah ngerti, kita selesaikan kembali. Ya, jangan cari-cari masalah. Yang pertama, segala perkara dapat kita percayakan kepada Tuhan, berbicara tentang kita selalu ada dalam Tuhan. Orang yang selalu ada dalam Tuhan adalah orang-orang yang sadar betul bahwa hidup yang dia ada dalam Tuhan ini sedang dia kerjakan bukan untuk dirinya, sedang dia hidupi bukan untuk kepentingan dirinya. Sebab dia ada dalam Tuhan, maka dia sedang mempertaruhkan dan mempertanggungjawabkan Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Orang tua selalu ngomong sama anak-anaknya, jangan mempermalukan nama Yesus. Bukan, yang dia ngomong apa? Jangan permalukan nama Bapa, karena nama Bapa ini besar. Kita kan sudah biasa untuk itu kan. Lu buat malu-malu wajah Bapa di mana, marga aku di mana. Gitu lah. Kalau wajah kan di depan, nggak mungkin di belakang. Tapi itulah, kita nggak pernah bilang anak, jangan permalukan nama Tuhan. Jangan permalukan nama Tuhan. Apa pengertian mempermalukan nama Tuhan? Saudara pikir saudara mempermalukan nama Tuhan, Tuhan lalu malu lalu lari sembunyi? Kita semakin mempermalukan Tuhan, Tuhan tidak pernah merasa malu dengan apa yang saudara lakukan. Justru dia menunjukkan kasih dan cintanya yang mengalahkan segala apa yang kita lakukan. Itu Tuhan yang kita sembah. Coba ada anak-anak di sini pulang-pulang, anak gadis, ambil contoh ya, sini nggak ada. Saya ambil contoh kan harus contoh yang gadis, kan mungkin laki-laki pulang-pulang dia batuk-batuk lalu dia muntah-muntah dia katakan Pak, kan nggak mungkin laki-laki ya kan. Jadi saya ambil contoh yang anak gadis saja. Belum selesai kuliah, pulang bernangis-nangis karena pergaulan yang lintas. Akibat lagu Agnes menikah, pernikahan ini. Nah, akibat pada waktu ini ya dia ingin bagaimana rasanya pernikahan ini itu kebobolan. Apa yang orang tua lakukan? Dia nggak ingat lagi kita PJJ untuk Wahyu. Dia nggak ingat lagi dia pernah jadi singer, jadi WR, jadi pemusik, nggak ingat lagi. Dia lupa bahwa dia pejabat hamba Tuhan. Dia udah lupa tentang hadiratmu. Dia udah lupa kebesaranmu Tuhan. Dia udah lupa pujian rohani, udah lupa. Apa yang dia ingat pertama ketika anak mengakui dosanya? Oh, mulai dari hewan-hewan yang ada di kebun binatang dipinjamkan namanya semua. Ditodongkan dan ditembakkan kepada hidup anaknya. Gak layak kamu, makanya keluar kamu dari sini. Gitu kan. Dia lupa bahwa sesungguhnya kita lebih berdosa di mata Tuhan. Tapi kita sudah mendefinisikan dosa yang mempermalukan dan dosa yang tidak mempermalukan. Apa sih yang harus kita kerjakan sebelum kita menghadapi tantangan-tantangan demikian? Yang kita harus sadarkan anak-anak kita, generasi yang ada dan keluarga orang-orang percaya adalah hidupmu itu ada dalam Tuhan, ada dalam, bukan di luar Tuhan, ada dalam Tuhan. Kalau engkau ada dalam Tuhan, maka engkau sudah ada dalam anugerah genggaman tangan yang berdaulat itu. Gak boleh engkau hidup semaumu. Gak boleh lagi engkau mau lakukan semaumu. Udah namanya jelas-jelas Maria, pergi coba-coba cari Abdullah. Maria itu carinya Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus, Timotius, dan guru Petrus. Ya puji Tuhan dapat Yusuf, apalagi Abraham. Yang laki-laki juga dengan baik-baik. Kalau namamu sudah Timotius kan ganteng itu. Jangan coba-coba cari Siti Abdullah. Karena kita sudah mengajarkan terang gak bisa jumpa dengan gelap. Tapi Pak Pendeta katakan aku fungsinya terang. Bagaimana terang bisa bercahaya kalau tidak di tengah-tengah kegelapan? Ah, ini artinya salah, bro. Yang seberang sudah berkata yang bukan murim, gak bisa. Di kita bukan kata murim, terang dan gelap, bro. Lebih jelas. Jangan cari-cari pencobaan. Banyak orang merasa karena dia Paulus, dia bisa mencari pencobaan. Apalagi sudah dibaptis dan sudah punya bahasa roh. Yakin aku dimandatkan Kristus untuk memenangkan jiwa dari Siti jadi Maria.
Lu pikir coba-coba, bukan lu yang ditarik, bukan kita yang tarik dia, kita yang tertarik. Sudahlah, masih banyak dalam gereja, masih banyak ya yang cinta Tuhan. Amin. Jangan mempersulit diri, apalagi mempersulit keluarga. Orang tua sudah cukup nangis tentang biaya sekolah. Orang tua sudah cukup nangis air mata tentang membesarkan hidupmu. Jangan tambahkan lagi, tak bisa hanya gara-gara pacaran 2 tahun gak jelas itu. Ya, saya paling gak suka lihat anak-anak muda itu. Gak sadar diri, engkau hidup itu kemurahan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, engkau hidup itu karena perjuangan papa dan mamamu. Yang ketiga, engkau hidup itu karena mamamu mempertaruhkan hidup dan mati 9 bulan bergumul, sehingga engkau terlahir dengan cara yang sempurna. Baru ketemu pacar 6 bulan sudah berani lawan orang tua. Anak kayak gini kita doakan dia kepada Yesus. Dengarkan anak-anak muda di sini, jangan mempermalukan anak Tuhan. Baru ketemu 6 bulan sudah merasa dia lebih dari orang tua. Kamu bilang, anak gak usah. Kalau ada pacar nih yang baru 6 bulan sudah ngajar saudara berbohong, putuskan dalam nama Yesus Kristus. Kalau perlu sebutkan nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Hebat sekali, mau 6 bulan udah banyak, udah ajarin aku bohongin mamaku. Lu siapa? Mama saya kan 9 bulan antara hidup dan mati kok. Lu baru ketemu aku 6 bulan udah berani ngajarin bohong. Ini tipikal calon suami yang nanti akan membawa engkau masuk ke dalam jurang kebinasaan, tetapi tetap berada dalam masa-masa sulit dan sukar selama engkau hidup. Ini gak usah bicara mati masih jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami tentang pengertian. Segala perkara kita kasih sama Tuhan betul, tapi engkau harus sadar engkau hidup di dalam bukan dalam hantu. Tuhan. Makanya orang selalu berdoa, in the name of Jesus. Wah, katanya, bless the Lord, oh my soul, ya, memberkati Tuhan. Tapi kita harus sadar bahwa kita ada dalam Yesus. Nah, banyak kali orang gereja dia berpikir Yesus hanya ada di gereja 2 jam. Mudah-mudahan di sini nggak ada Pak. Maka waktu dia akan bergerak dari GWS Blessing, ya, dia akan menjadi super malaikat. Padahal sebelum pakai mobil dan motor di rumah udah penuh dengan, kau kenapa nggak bisa cepat? Kurang aja kau. Ini kita mau ke Tuhan. Dasar pemalas. Oh, dia mau ke Tuhan juga pakai kata maki-maki. Tapi sampai di gereja 2 jam, bergaul dengan tangan. Mamanya udah marah. Bergaul dengan tangan. Mau. Kenapa? Dari gereja. Hanya atmosfer gereja yang bisa merubah suamiku. Nah kalau begitu, ibu cepat bilang Pak Gambar, bisa nggak ide kos sekarang gereja? Supaya apa? Supaya suamiku tetap menjadi pribadi yang terbaik. Hei, saudara berhenti jadikan Tuhan itu saudara kunci hanya dalam gereja. Karena engkau sekarang baik kediaman Tuhan. Amin. Engkau nongkrong di kafe, Yesus juga ada di situ. Hati-hati bro. Apalagi jangan coba-coba masuk ke tempat yang aneh-aneh. Ya. Jadi kita ada dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Ada dalam Tuhan. Kalau saya ada dalam Tuhan, maaf ya, kita mencoba. Ini ya. Saya ada dalam. Sudah berapa bulan? Sama betul kadang-kadang lucu-lucuan ya. Tapi kalau tersinggung puji Tuhan. Ya, begini. Kita kembali ke laptop. Nah, kalau saya ada dalam Tuhan, maka saudara dan saya ini melakukan fungsinya ini. Betul? Semahal tutupan ini nggak berfungsi kalau dia tidak ditaruhkan di tempat yang sesuai fungsinya. Paham? Kita selesai. Itu ada di dalam Tuhan. Jadi kalau saya dalam Tuhan, saya tidak berfungsi semaunya saya, tapi semaunya Tuhan. Orang percaya hamba Tuhan kalau dia ngerti aku di dalam Tuhan, wow, keren habis. Ya, luar biasa. Orang yang ada dalam Tuhan, dia sedang menyatakan tentang arti sebuah kesetiaan, karena Tuhan itu pribadi yang paling dan paling setia. Apa arti setia?
Jangan pandai nyanyi lagu Pentakosta setialah setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus mati, aku mati dulu lah. Arti setia itu, saudara, saya ambilkan contoh yang sederhana. Waktu engkau tahu suami berselingkuh, engkau tahu istrimu main mata dengan tetangga, jangan ceraikan dia. Jangan hanya gara-gara selingkuh lalu alasan menjadi cerai. Berapa banyak di antara saudara yang sudah selingkuh dan Tuhan tidak menceraikan kita? Pernah Tuhan tidak mengakui kita sebagai anak Tuhan gara-gara kita berzina? Gara-gara kita berdosa? Atau coret nama kita dari pintu kita, dari buku kehidupan? Tidak! Itu arti dalam Tuhan. Jangan hanya sedikit masalah lalu kita berkata kiamat sudah datang. Dasar kau kurang ajar, kau mempermalukan nama marga, nama Tuhan, nama Tuhan lagi. Ini yang kita lakukan. Kita lupa bahwa kita di dalam Tuhan. Kita sedang melakukan fungsi di mana Tuhan berkata, aku pergi. Tapi engkau belum selesai. Mandat itu aku berikan kepada Tuhan. Apa? Mandat kehidupan yang sesungguhnya. Hidupmu akan dipenuhi dengan kesabaran, penguasaan diri, pengendalian diri, apalagi kemurahan hati, kelemah lembutan. Amin. Ini karena saya ada dalam Yesus. Suami pulang terlalu malam, udah pulang malam tangan kosong dan hampa. Jangan marah. Sadarkan dia betapa pentingnya kesehatan, apalagi ada om dan tante corona. Jangan terlalu sering keluar. Amin. Apalagi lupa pakai masker. Nah, kita harus jaga baik-baik bahwa kita ada dalam Tuhan. Fungsi kita ini untuk Tuhan kok. Tak berfungsi untuk diri. Bukan masalah nama gereja, nama pribadi kita, nama marga kita. Saya marga Saubati. Bukan itu. Setan tidak pernah takut dengan Saubati. Ya kan? Setan yang takut dalam nama Yesus. Jadi hiduplah sesuai dengan fungsi. Karena engkau ada dalam Yesus. Apa fungsinya? Engkau disebut kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Kalau ikan nggak busuk dikasih garam, apalagi kalau makanan ada garam, namanya ikan asin, nasi panas tambah lagi, pada sedapnya minta. Memang siang-siang kita sebut jenis makanan saja, supaya bulan sudah ada yang siapkan. Ayub 23 ayat yang ke-11 berkata begini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Supaya saya nggak menyimpang, saya harus mengikuti jejak langkah Tuhan. Amin. Suami-suami, istri-istri dengan baik-baik. Supaya kau nggak menyimpang. Jangan ngomongin pasanganmu yang menyimpang. Supaya kau jangan menyimpang. Supaya dua-dua nggak menyimpang. Jalan hidupnya harus ikuti jejak Tuhan. Karena kau ada dalam Tuhan. Tuhan dicaci maki. Pernah dia membalas caci dan maki? Ya. Memang saya tahu kalau istri-istri kita ini, para suami, istri-istri kalau belum dalam sehari menyampaikan sekian ribu kata, dia tidur gak nyenyak. Itu sudah hal yang suami-suami ketahui. Jadi suami-suami harus mempersiapkan telinganya untuk menjadi pendengar yang setia. Itu sudah konsekuensi logis. Kan gak mungkin kau bilang pinjam dulu tetangga punya telinga. Kan nanti sudah asing ngomong telinga dilupa yang lain. Jadi memang suami harus siap. Ada waktu untuk istri. Bahasa mudanya sekarang ada waktu untuk pacaran. Lihatlah wajah Bapak Gembala saudara yang tetap muda, karena dia pacaran terus. Ya, saya ada waktu pacaran dengan istri juga. Disitulah kita merawat namanya saling cinta dan dicintai. Mau yang datang mau model apa kayak tetap nggak bisa. Kenapa? Cinta itu butuh perawatan. Amin. Asik loh. Loh, cinta kalau nggak dirawat jadi apa cinta? Makan tuh cinta, kata yang gitu kan? Cinta itu harus dirawat. Jangan hanya gara-gara anak keempat sibuk ke mall, yang digandeng bukan tangan istri, tangan anak yang digandeng. Lupa tangan istri. Belum punya anak kemana-mana bukan pegang tangan bergandeng, bahkan berpelukan. Mana-mana mau hati-hati mak, eskalatornya mak. Anak pertama, mama tangan kanan pegang anak tangan kiri, papa pegang tangan kanan anak, bergandengan tangan. Ada yang menyatukan anak pertama.
jaraknya masih oke lah. Kalau sudah anak kedua, makan tempat. Apalagi anak ketiga dan keempat, lebih makan tempat. Daripada kita membuat orang resah, masing-masing jalan. Hati-hati yang anak keempat, saya punya anak keempat. Ya, bukan itu. Suami-suami pulang tugas di luar. Yang diingat pertama tuh saya sebagai istri. Amin. Jangan sibuk urus baju anak. Masa kalau ini suami-suami yang di sini kalau ada bertobatlah. Kalau engkau dinas di luar kota, yang kau ingat pertama jangan anak dulu. Bukan saya nggak bela anak. Karena satu waktu anak-anak kita dia akan menikah, dia akan pergi tinggalkan kita. Yang hidup denganmu, pasangan hidupmu sampai kakek nenek. Kalau dia gak gendong aku yang gendong dia. Kalau dia gak mandiin aku yang mandiin dia. Betul apa benar? Benar. Betul. Karena saya gak kasih kemungkinan salah. Ya, saudara jawab cuma 2 itu saja. Jadi ayo jaga betul supaya engkau gak usah menyesali masa-masa yang indah ini. Gereja itu kuat dari keluarga. Anak-anak muda ini akan antusias datang ke gereja karena mereka bangga gara-gara gereja papa mamanya tetap romantis. Ini di gereja nama papanya romantis, di rumah kaya luar biasa. Waktu sebutin nanti berhati-hati. Gereja romantis, di rumah juga lebih romantis. Anak-anak kita sudah lihat wajah Yesus di wajah papanya, di wajah mamanya. Gak usah saudara sibuk-sibuk beli poster Yesus tempel-tempel semua. Buat apa wajah Yesus tempel di tembok, wajah saudara juga gak kayak Yesus. Maka anak itu tidak takut dengan kebenaran, tapi dia takut dengan dosa. Kebenaran dia sukai karena hidup kita ini sudah mencerminkan Kristus. Ada dalam Yesus, karakter Yesus. Bagaimana anak yang cowok, dia ingin kelak berdoa, Tuhan, aku ingin mendapatkan seorang pendamping yang seperti mama saya yang merawat dan mencintai papa saya. Sabar sama papa saya. Papa minta air kopi 1 dikasih 2 gelas air. Papa belum minta kopi, baru kedip mata kanan kopi udah sampai. Ya, 2 kedip mata pisang goreng muncul. Biasa intim sekali papa dan mama saya. Seanak dia akan cari figur pacarnya, kekasihnya kayak mama. Anak gadis pasti cari kayak papa, minimal mendekati 12-12. Enggak 11-12. Itu jangan nanti kelak kalau Tuhan jauhkan kiranya calon kayak papaku. Kalau sudah kayak begini, saudara sudah berat. Apa yang saudara mau ajarkan? Apa yang saudara mau khotbahkan? Makanya saya selalu bilang, khotbah saya yang hidup itu mimbar saya bukan 1 jam saya berkhotbah di gereja. Mimbar saya saudara mau telusuri datang ke rumah saya. Itu mimbar kehidupan saya, mimbar khotbah saya setiap detik, menit, dan jam. Saudara tolong telusuri siapa itu Johnson Freddy Sobagi yang tanggal lahirnya boleh dicatat tanggal 12. Itu dia. Jadi kita sedang hidup setia kepada Tuhan, itu bukan hanya ditutup dalam kapasitas kegiatan-kegiatan ibadah semata. Setia kepada Tuhan itu ketika engkau setia kepada pendampingmu. Amin. Aku setia menjadi istri penolong, bukan penodong. Aku setia menjadi suami yang melindungi, bukan menakuti. Adakah suami yang menakuti istri? Oh, sini nggak ada. Kalau ada, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya. Jadi setia kepada Tuhan ini selalu ada dalam Tuhan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah orang yang mampu menaruhkan segala perkara kepada Tuhan. Dia bukan hanya ada dalam Tuhan, tetapi dia harus menjadi pribadi yang cakap alias kuat. Kita baca di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang cakap. Ya, cakap itu bukan parasnya, cakap itu attitude-nya, perilaku karakter. Saudara, kalau saudara mau cakap, saudara bukan hanya cakap secara fisik, tapi saudara harus cakap secara karakter.
Mau tes tanggal tua. Tanggal tua alias tanggal-tanggal di musim-musim penghujung. Ya kan, saudara mulai nyanyi, aku berserah pada Yesus, kebutuhanku, aku berserah. Nah, itu tanggal tua. Tetapi mulai masuk tanggal muda, aku percaya. Ya, terjadi mujizat sana sini. Nah, saudara, kalau saudara sudah menaruhkan perkara kepada Tuhan, bicara pertama harus ada dalam Tuhan. Maka bicara kedua, saudara harus menjadi pribadi yang cakap alias mampu dan kuat. Kita nggak bisa bilang dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Lama-lama bukan Tuhan, hantu yang saudara cari. Karena orang selalu bersifat instan, betul nggak? Ada masalah nggak? Kesannya udah doa puasa, doa semalam suntuk, doa, pokoknya semua diikuti. Apa yang dibilang Bapak Kepala diikuti, tapi kok masalah nggak selesai-selesai. Suamiku belum berubah-berubah, istriku nggak sembuh-sembuh, atau istriku juga belum berubah. Udah, tetangga bilang, kalau kayak begini, percaya nggak percaya, saya punya tetangga itu kalau pernah masalah seperti itu, suaminya nggak pulang-pulang, wah aneh-aneh hidupnya. Mau percaya atau tidak percaya, saya datang ke Gunung Bintang. Di sana ada satu bapak yang kasih air minum, baru minum 3 kali, suaminya. Masih itu iya. Oh, Tuhan sanggup memakai segala cara. Maka datanglah dia ke gunung. Karena sifat manusia itu super instan. Coba, siapa di sini yang nggak suka mie instan? Semua suka, apalagi kalau aromanya mulai selera. Bukan hanya dari anak kecil, orang tua juga bagi dong. Makanya gara-gara PSBB semua supermarket habis itu kotak-kotak mie. Kalau hari siang, pagi, siang, malam main mie, wajah pun kayak mie, kepala pun kayak mie, semuanya. Jadi saudara, kita perlu sadar betul bahwa cakap dan kuat itu berbicara tentang kepribadian kita. Pribadi kita ini yang sudah dan harus siap menghadapi berbagai kesukaran dan kesulitan. Orang yang cakap dan mampu itu ini, dia tinggal dan hidup di dalam kebenaran. Maka mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya tinggal berapa waktu lagi? Masih ada ya? Jangan ragu-ragu kalau sudah selesai bilang selesai ya. Lebih cepat lebih baik. Ya, di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi, tebalin, bolkan tulisan kata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nothing talk, not something talk. Gak bisa buat apa-apa. Maka orang yang tetap mampu menyerahkan perkara kepada Tuhan, dia harus menjadi pribadi yang cakap dan kuat. Gimana cara menjadi pribadi yang cakap dan kuat? Dia selalu melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Nyatu dengan Tuhan. Hidupnya ini dimanapun dia berada, di situ Tuhan berada. Perkataannya menyatakan kehadiran Tuhan. Tindakannya, perilakunya menghadirkan kehadiran Tuhan. Maka orang berbingung, aku susah membedakan hari kalau ada kamu. Maksudmu apa bro? Iya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu pasti berbeda dengan hari Minggu. Tapi kalau ada kamu, Minggu sama dengan hari semua hari yang ada. Maksudmu apa bro? Ya karena kalau ada kamu, terasa saya sudah ada di hari Minggu di gereja. Gitu. Jangan hanya Yesus dipuji di gereja 2 jam. Kalau begitu minta Bapak Gembala ibadah 5 jam, supaya lebih nyata surga di tempat itu. Enggak, Yesus itu ada dimanapun. Karena kita ada dalam Yesus, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat dan cakap. Bayangin kalau Yesus kita tidak kuat dan cakap. Masalah fisik, ya fisiknya rata-rata pada umumnya, laki-laki pada umumnya, dia bukan ikut fitness kok. Ada Yesus ikut fitness. Apa Yesus kayak hadiah lain? Kan enggak, Yesus kita nggak hadiah lain. Nggak ada suspek atau sespek atau apa namanya. Nggak ada kan?
Tapi nggak malu-maluin juga lah Yesus, kan? Gagah, cakep. Tapi dia diludahi, dia balas meludahi. Dia ditendang, dia balas menendang. Dia dicaci maki, dikasih, diolok-olok dengan mahkota duri. Itu olokannya luar biasa. Lu bilang lu Tuhan, lu bilang lu raja, dirimu sendiri aja nggak tolong, nggak bisa tolong. Gimana bisa tolong orang lain? Dasar kau. Diumpan emosinya, dihantam kiri kanan, dicamati luar biasa, tidak ada satu bagian di tubuhnya yang tersisa, mulus, gak ada. Tapi lihat, di puncak penderitaan yang paling puncak klimaksnya itu dia berkata, Bapa ampuni mereka semua yang melakukan kejahatan, ampuni mereka karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Enak kali kata Yesus. Siapa orang yang paling saudara ingat? Tolong sebutkan. Siapa? Saya dan saudara akan jawab bersama orang yang menyakiti saya. Betul? Apalagi sudah tunangan lalu tidak jadi menikah. Betul nggak? Aku sumpah sampai 7 turunan kau kan nikah. Jalan ke mall, lagu yang hilang. Kenapa kawan itu sudah bergandengan? Saudara dari pintu utara saudara akan putar masuk lewat pintu selatan. Kenapa? Kurang ajar. Kenapa? Lo kan udah masuk, jangan harus ini. Kenapa? Lihat wajahnya aja udah kalian setan di siang bolong. Marah gak? Orang yang sudah menyakiti kita gak bakal kita lupa, betul? Saudara sudah bantu dengan tulus, kasih dia 50 juta, kata dia pinjam dia, karena percaya gak pakai kwitansi. Karena percaya nggak pakai tanda tangan materai, because my best friend. Percaya kamu betul ya kan, swear. Pakai kain-kain lagi, luar biasa. Nggak taunya tahun pertama, tahun kedua sampai dia menikah, punya mobil, beli mobil di depan saudara. Tapi 50 juta, dia pura-pura lupa. Apa rasa saudara? Nano-nano. Dia bisa beli mobil, emas, tapi 50 juta pura-pura lupa. Pergi nanti kapan ya? Kamu tidak ada, awak lupa loh. Kita kan biasanya nggak pakai kwitansi. Itulah kenapa kamu nggak pakai kwitansi, nyalain kita lagi. Kan nggak mungkin kamu kemana pun nggak bakal orang percaya. Kamu nggak usah lah, jadi teman baik ya sudahlah. Seandainya pun kamu kasih saya, ya namanya teman. Tapi saya nggak pernah merasa dikasih kok. Waduh, saya yakin. Saudara sudah sebutkan doa Bapa kami pun bolak-balik. Tetap saudara tidak katakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi saudara akan ganti perkataan ini, Tuhan Yesus, aku berdoa, berikan kepadaku, jangan kasih sama dia. Jadi orang yang nggak bisa kita lupakan adalah orang-orang yang menyakiti. Sehingga kadang-kala 100 perbuatan baik akan sirna dengan satu kesalahan. Betul ya? Udah baik menolong dari terbit matahari sampai terbenamnya, lampunya diputar bolak-balik dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji bolak-balik, sangat luar biasa. Baru sedikit sampai dibungkit sampai nenek moyang semua. Salah, manusia ada seperti ini. Ya, istri itu kita belum bangun dia udah bangun. Kita udah tidur nyenyak ngorok dia belum ngorok, masih putar kanan putar kiri. Kenapa? Yang nomor 1 minta susu, yang nomor 2 bekol. Berarti jaraknya 1 tahun. Oh haleluya, karena Bapak Gembala berdua diberkati lalu beranak cucu lagi. Diberkati lalu dua kandungan jadi. Makanya penuaan jiwa terjadi. Tuhan Yesus tolong. Nah artinya apa saudara? Artinya kita harus jadi pribadi yang cakap. Orang yang memuji kita adalah orang terdekat kita dan
sekarang? Enggak. Musuh terbesar itu saudara baru lihat cermin, itu wajah musuhmu itu. Bisa pernah lihat cermin? Ada yang nggak punya cermin di sini? Ada. Pakai handphone aja lah. Handphone juga cermin sekarang. Makanya kalau saudara naik mobil, istri selalu pegang handphone, bukan dia main WA. Dia sedang lihat posisi lipstiknya. Fungsi kaca sudah berubah. Padahal kalau handphonenya bergerak, ya kan? Ya itu begitu. Berarti dia bisa mempergunakan tanggung jawab berkat yang sudah punya. Handphone itu kan mahal. Jadi harus multifungsi. Saking multifungsi, udah bawa anak istri makan di restoran. Anniversary yang ke-17 tahun pernikahan. Sweet 17. Pesanlah makan. Makanan sudah ada. Belum berdoa mengucap syukur masing-masing. Papa ambil handphone, mama ambil handphone. Anak gua gak mau kalah, ambil IG. Kapan doanya? Dia gini. Ini kalau rumah tangga kayak gini, ini namanya keluarga sik-sik-sik. Asik gitu kan. Udah habis dingin, lalu giliran doa. Habis doa mau makan, gak lupa makan. Sama-sama pegang handphone. Makanan makan sendiri. Dia mulai upload. Ketawa sendiri, makanya sekarang banyak orang gila sendiri. Tekanan bukan membuat orang gila, yang membuat dia gila itu mana nih? Kok ketawa sendiri? Enggak. Ampuni lagi. Sudah dingin, asik upload. Habis upload giliran makan, tangan dia dari awal kejadian sampai Wahyu pulang ke rumah gak saling bicara. Kan dia ketawa, mas, anak-anak juga sibuk kan sekarang IG. Foto. Satu meja gak saling bicara. Maka lihat anak-anak sekarang dia bertumbuh, kiblat wajahnya ikut siapa? Handphone. Bukan papa. Coba lihat anak-anak kita sekarang, kiblat karakternya ikut siapa? Gak ikut mama juga sibuk handphone, papa juga sibuk handphone. Yang anak gak usah diselesain dong. Siapa suruh orang tua kasih contoh? Jangan tahu aku berdoa lu berubah anak. Enak aja minta Tuhan berubah anak. Orang tua gak bisa bertobat berubah. Macam mana anak bisa berubah? Anak lihat Yesus bukan di hari Minggu, setiap hari dia lihat Yesus di wajah papa dan mamanya. Kalau papa dan mamanya perilakunya kayak gitu, jangan harap dia bisa menjadi anak yang baik. Saya nggak belain anak karena saya orang tua. Ini gimana masa keharmonisan keluarga dikelakkan dengan barang hantu satu? Buat perjanjian, di meja makan nggak boleh ada handphone. Saya kalau mau makan di meja ada handphone, saya lempar ke handphone. Dan satu waktu kita sedikit keadaan kita pergi kuliah di luar kota, kita kehilangan kemesraan dengan anak kita. Karena anak di meja makan, papa di ruang tamu, mama di ruang kamar, masing-masing asik PFB. Sampai film Korea pun dikawali. Saya bilang anak saya, papa yang beli ini handphone itu wajah di depannya bukan wajah papanya, wajah orang Korea. Ada anak-anak ini, kalau handphone saudara masih papa yang beli, mama beli, kasih wajah papa dan mama foto nikah taruh di depan. Jangan kasih wajah orang Korea yang ganti, kenal aja enggak. Kenal aja enggak, apalagi bayar SPP. Usaha itu sudah dia. Aduh, cemburu ilahi saya. Saya sedih lihat anak saya. Satu hari dia bertobat, hari berikutnya kamu lagi. Itu namanya idol. Ya kan? Idol susah. Ya. Tapi itulah fakta. Dan kita punya tanggung jawab yang besar. Segala perkara dapat bertanggung. Ini realita kok. Ya, saya harus selesaikan. Kalau enggak kita nggak selesai.
Poin B yang pertama, poin A bicara tentang melekat pada Tuhan. Poin B bicara tentang kuat dalam Tuhan, yaitu orang yang pribadinya cakap dalam Tuhan. Dia harus kuat dalam Tuhan, bukan kuat di luar Tuhan. Karena orang yang kuat dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang dihadirkan menjadi pembelanya, pelindungnya, penolongnya, perisainya. Aku tidak akan takut. Maka orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tenang dan Tuhan menjadi penolong, kota benteng, perisai hidup dan keselamatan dia. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Daud sadar betul, secara hitung-hitungan dia gak bakal menjadi pesaing yang layak dicalonkan untuk menjadi lawannya Goliat. Jadi calon aja gak layak, apalagi dicalonkan. Maka ketika dia mengikuti syarat pencalonan yang diadakan oleh KPU pada saat itu, lalu mereka putuskan gak layak pakai baju tentara aja melorot. Karena orang pada umumnya pada saat zaman itu, prajurit itu tingginya rata-rata. Ada yang masuk polisi di sini. Seandainya kalau saya tinggi 158 bisa masuk, puji Tuhan. Itu namanya mujizat. Maka hari-hari saya akan nyanyi mujizat pasti terjadi. Tapi kan ada syaratnya. Seandainya gigi saya sudah bolong di sana sini masih bisa diterima, itu juga mujizat. Kemungkinan pertama mujizat, kemungkinan yang kedua yang ngetes kita mungkin agak-agak ya itulah. Nah ini fakta. Jadi Daud gak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi lawannya Goliat. Tapi kenapa? Karena sudah ada pilihan lain. Ada tapi gak berani. Ada tapi gak berani. Ya sudah, daripada dia mau mati sendiri, ya udah kasih matikan dia aja di situ. Ya mereka sudah tahu, sudah yakin ini orang pasti dibunuh mentah-mentah. Waktu Daud masuk menjadi perwakilan dari Israel, hari itu kan belum ada TND. Hari itu juga belum ada stand up komedi. Stand up di stand up komedi. Nah, belum ada, tapi Goliat ketawa ke bawah. Aduh, lucu apa lah? Hewan apa yang kamu kasih di depan saya? Ketawa Goliat, aduh kasihan. Daud bilang, Tuhan yang sama menolong saya untuk menghancurkan hewan-hewan buas yang datang mengancam hewan peliharaan, domba-domba berkepala. Tuhan yang sama akan menghancurkan mereka. Dia datang bukan dengan dirinya, dia datang dengan nama Tuhan. 12 pengintai diutus Musa, 10 pengintai pula berkata, lu, gua juga. Kenapa? Kalau blur kita ini belalang itu raksasa. Mundur. Tapi lihat kalian dan Yosua berdoa, kita pasti akan mengalahkan mereka dan kita akan menaklukkan dan masuk kita ke kerajaan. Karena yang perang bukan kita, tapi Tuhan. Orang yang kuat dalam Tuhan, dia tidak berbicara tentang siapa dirinya, tapi dia berbicara tentang siapa Tuhan yang ada dalam dirinya. Saya nggak apa-apa. Kalau sudah lihat wajah saya tinggi 158, ya inilah wajah saya. Karena dagunya ada sedikit. Coba saya angkat lagi jelas kalian. Kalau begini ya saudara nggak apa-apa juga. Ini wajahnya. Kalau saudara mau kenal boleh buka saya punya channel YouTube. Kita pemenang, gitu kan? Ada motivasi rohani. Saya sudah kirim Pak Pendeta. Mudah-mudahan sudah dikasih 100 orang subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Tekan loncengnya. Kata loncengnya itu susah dari YouTube begitu susah. Tapi saya bagikan sebuah program motivasi rohani untuk anak-anak Tuhan yang gara-gara instante dan corona. Gara-gara itu dapat ide saya. Nah, kembali dulu jangan daripada saya lupa lagi. Goliat pun mengalahkan, Daud pun mengalahkan Goliat. Yosua dan Kaleb, Tuhan ngomong sama Musa. Musa, bukan hanya mereka yang aku tidak perkenankan masuk ke tanah perjanjian. Kamu pun aku tidak izinkan masuk ke tanah perjanjian. Bayangin. Lalu siapa yang diizinkan? Yosua dan Kaleb. Siapa Yosua? Babunya, kata kasarnya, budaknya, pembantunya Musa. Bagian ngangkat-ngangkat, bagian bersih-bersih itu Yosua. Lalu kenapa dia layak masuk tanah perjanjian bukan Musa? Saudara baca kitab Yosua pasal 1. Pesan Tuhan pertama kali kepada Yosua, engkau sekuat kata, engkau jangan terawat, engkau jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka jalanmu akan disebut jalan keberuntungan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka untuk kita semua mampu menyerahkan perkara kita kepada Tuhan,
Pilihannya adalah kita harus tetap menjadi pribadi yang cakap dan kuat. Pribadi yang cakap dan kuat, syarat pertama dia harus melekat pada Tuhan sebagai sumber kekuatan dia. Syarat kedua, dia harus kuat tetap ada di dalam Tuhan. Karena kekuatan itu bukan datang dari dunia. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Ada banyak cara dunia ini menawarkan hal-hal yang membuat tubuh kita makin sehat dan makin kuat. Digantung di leher lah, kalung ditaruh lah, harga sekian juta pun dibeli. Kalau pakai ini, angin tidak akan masuk, ya kan? Tahan banting, gimana tubuh kita dibantu-banting gitu kan? Tapi kita percaya, kita pakai, tetap masuk angin. Maka orang bijak, dia beli, semuanya dibeli. Mau berapa juta dibeli, tapi persembahannya pasti murah semua. Tapi di sini kan, saya nggak pernah singgung di sini. Tapi kalau saudara tersinggung itu namanya mujizat. Saya nggak pernah tersinggung karena saya yakin saudara sudah blessing banget. Karena sesuai dengan jemaat blessing. Karena jemaat yang saya bimbing diobelkan. Makanya yang lagu kewajibannya ingin tahu pembebasan yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh berlompat, yang buta melompat. Aduh Tuhan Yesusku. Jadi itu saudara, kita harus kuat dalam Tuhan. Di luar Tuhan gak ada kekuatan. Mau pakai ilmu manapun juga gak bisa. Satu waktu ada orang, bukan jemaat, ada satu anak tua di Tanjung Pinang nelpon, dia tahu nomor telepon saya dari jemaat kita. Ini Pak Pendeta Johnson, iya saya Pak Pendeta Johnson. Gini Pak Pendeta, saya mau curhat ya, gimana? Tinggalnya di mana? Ibu, satu ibu, ya, ibu pengusaha. Dia mengalami kesulitan, keluarganya mengalami kesulitan. Bukan. Kemudian saya sudah datang ke dukun A, ke sana, sini kan. Nah, ke paling hebat itu katanya di Bijan lalu ada satu dua. Itu kan direkam. Kemudian kalau saya bicara takutnya kedengaran nanti apa Pendeta aku udah ngaku. Nah, kalau saya ini kan dinonton oleh sekitar 200 juta kalau tidak salah. Yang blessing ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, kemudian dia di sana gak bisa ditolong sakitnya dan masalah keuangannya. Si dukun orang pintar itu bilang, kamu akan mampu disebutin nama agama kita. Kalau kayak gini saya nggak bisa. Yang bisa cuma Pak Pendeta. Kamu cari seorang pendeta yang Tuhan sudah tunjuk, dia mampu menyelesaikan masalah. Bayangin dukun aja lebih rohani dari jemaat. Kadang-kadang saya susah berpikir, masih ada dukun yang lebih rohani. Dia menyuruh jemaat cari pendeta. Untung bukan jemaat kita. Kalau jemaat kita saya nggak tahu ada dosa yang mana. Salah siapa? Maka saya akan nyanyi lagu. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Ya jangan jawab pada pendeta, tersinggung saya nanti. Kan gitu kan? Jadi saudara bayangkan ada dukun yang rohani. Dukun sakit berobat kemana? Ke rumah sakit dong, gak mungkin dia buat obat sendiri. Kalau ada dukun yang benar, ya katanya hebat, dia gak mungkin jadi dukun, dia sudah super kaya kok. Tapi anehnya ada orang gereja yang katanya KTP Kristen masih cari dukun. Aduh Tuhan, di zaman now corona kayak gini masih cari dukun. Susah saya. Betul saudara. Dan saya tangani masalah orang ini, langsung dia bisa mengalami kebebasan dan kesembuhan dan persoalannya terserah. Sederhana saja kok. Masalah keuangan. Utangmu berapa? Asetmu di mana? Apa asetmu? Kita hitung-hitungan. Utang tetap harus dilunasi kalau nggak selesai. Asetmu kita minta deal dengan pihak bank. Datang ke bank, minta kembali pulang. Kalau rumahmu sekian, tahap pembayaran sekian. Bisa nggak di double lagi? Kalau nggak kita pindahin ke bank yang lain. Dapat? Oke, masih bisa dapat tambahan uang dari penambahan harga rumah. Karena waktu kamu ambil 10 tahun yang lalu sekian, sekarang sudah naik kok. Kan itu kan. Nah ini kan penyelesaian sederhana kok. Gak usah lah pakai dukun, orang juga tahu kok. Orang Kristen gagalnya bukan gak bisa dia kaya atau miskin, gagal dalam keuangan. Itu problemnya cuma satu, dia gak bisa mengelola keuangan. Itu aja kok. Kalau kita gak bisa mengelola keuangan, mau kaya atau miskin pasti tidak bisa menikmati berkat itu. Mengelola uang luar biasa, kita udah kasih rumus kok. Dapat sedikit gak kekurangan, dapat banyak gak berlebihan. Itu sudah prinsip Alkitab. Yang terakhir sebelum musik, mari kita angkat pujian
daripada saya diturunkan, saya sadar sendiri. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayo jadi pribadi yang melekat dengan Tuhan dan jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Poin yang pertama, orang yang bisa dan selalu mempercayakan perkaranya kepada Tuhan. Ciri yang pertama adalah karena dia tinggal dalam Tuhan. Dia nggak pernah mencari tetangga sebelah, dia nggak pernah mencari mertua, dia nggak pernah mencari siapapun dia. Karena kita berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang sebelumnya saya nggak usah lah mengandalkan manusia, saudara tahu kan bahasanya kan nggak enak kalau saya ucapin di sini. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita selalu sadar betul. Kenapa? Karena kita ada dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan itu saudara, yang nampak itu Tuhan, kok bukan diri kita. Tapi seringkali kita menyembunyikan Tuhan dan kita yang nampakkan diri. Padahal harusnya Tuhan yang nampak. Bukan karena kuat dan gagahku. Kita berkata bukan karena kuat dan gagahku, melainkan karena roh Tuhan yang ada dalamku. Jadi ayo sama-sama kita mempercayakan perkara kepada Tuhan. Syarat yang pertama, tinggal dalam Tuhan. Syarat yang kedua, melekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita nanti nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya harus ranting, dia pohon. Tanpa pohon kita tidak ada apa-apa. Ranting berbuah tetap akan dibersihkan, nggak berbuah apalagi. Ya, jadi mari sama-sama jadi pribadi yang mampu menyerahkan perkara-perkara kita kepada Tuhan. Ingat, curhatnya dengan Tuhan. Saudara bercurhat 24 jam, Tuhan nggak pernah bosan dan nggak pernah jenuh-jenuh mendengar. Amin. Sampai kita curhat, bahasa sudah selesai, habis. Air mata pun sudah selesai. Tapi ingat, semua bahasa yang kita ucapkan, air mata yang kita lepaskan, dia simpan di kehidupannya sendiri. Tidak akan pernah sia-sia engkau curhat dan nangis dengan Tuhan. Lebih baik engkau curhat dengan nangis dengan Tuhan. Rahasiamu tersimpan di surga. Tak ada pakai nomor PIN. Yakinlah rahasia saudara tidak akan terbongkar. Amin. Yang kedua, curhatlah kepada Tuhan melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Percayalah rahasiamu hanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan Tuhan Yesus yang tahu. Kalau ada orang lain yang tahu, namanya bocor mulut. Nah, itu sudah etika dan wajib itu. Ya kan? Jangan pernah curhat dengan teman sahabat baik. Hari ini baik, esok gak baik, dia akan bongkar semua kejelekanmu. Hati-hati hati-hati. Ya, ini wajah-wajah yang gak suka curhat saya lihat. Wajah-wajah yang selalu menyimpan di dalam hati sampai akhirnya terpendam. Orang yang simpan, ya orang yang simpan dalam hati adalah bahaya. Bisa kecut hati, bisa taruh hati, bisa apa ya. Gak usah simpan, daripada suami kedengaran doanya tanpa bahasa. Ya kan, Tuhan engkau tahu air mataku. Maka enggak, aku minta Tuhan berkati Bapak. Wah, itu baru istri yang baik. Dia nggak tahu bahwa kita lagi nangis, Tuhan bahkan dia Tuhan. Ya, amin saudara. Ayo sama-sama kita berdiri, kita angkat satu pujian. Saya minta Singer boleh membantu.